Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 3. Nah, ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Iya, benar. Kita akan belajar mengenai siklus air dan juga manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran kita hari ini ialah anak-anak menjadi tahu bagaimana sih proses air atau siklus air itu dapat terjadi. Kemudian, apa saja manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, coba anak-anak masih semangat untuk belajar? Coba sebelumnya ibu pengen tes dulu. Siapa yang tahu tepuk semangat itu gimana? Iya, ibu contohkan lagi ya agar anak-anak tidak lupa. Nah, tepuk semangat. Semangat. Masih ingat? Yuk coba sekali lagi, lebih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus sekali. Nah, langsung saja ya. Coba pada pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu siklus air? Ya, siklus air merupakan proses terjadinya perputaran air dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke dalam bumi. Nah, kira-kira proses apa saja yang terjadi dalam siklus air ya? Ada yang masih ingat? Untuk mengulas kembali pembelajaran kita di pembelajaran sebelumnya, Ibu memiliki video mengenai siklus air. Tolong perhatikan baik-baik ya proses apa saja yang terjadi dalam siklus air. Simak baik-baik ya videonya. Salah satu sumber daya alam yang penting bagi bumi kita adalah laut. Banyak sekali spesies yang hidup di dalam air laut. Misalnya, ikan paus, ikan hiu, ikan tuna, gurita, rumput laut, terumbu karang, dan masih banyak sekali makhluk hidup di dalamnya. Dan juga, air laut tidak akan pernah habis. Tapi kenapa ya air laut tidak akan pernah habis? Jawabannya adalah karena air laut mengalami siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air. Ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air pendek, atau juga disebut siklus air kecil. Bagaimanakah proses terjadinya siklus air pendek? Siklus air pendek adalah siklus air yang memiliki proses paling sederhana kalau dibandingkan dengan jenis siklus-siklus air lainnya. Prosesnya dimulai dari laut. Awalnya, ketika air laut mengalami evaporasi atau menguap menjadi uap air karena panas matahari, uap air ini lalu naik ke udara. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu akibat tertiup angin, awan-awan ini saling bertemu dan membesar sambil terus naik ke atmosfer bumi. Karena semakin tinggi dan suhu semakin rendah, mulai terbentuklah butiran-butiran es di dalam awan-awan itu. Lama-lama awan akan semakin berat, hingga akhirnya butiran-butiran es itu mengalami presipitasi atau jatuh kembali ke laut. Karena semakin rendah, suhunya semakin tinggi, jadi butiran es yang jatuh akan mencair menjadi air. Nah, inilah yang kita kenal sebagai hujan di atas laut. Kira-kira seperti itulah gambaran dari siklus air pendek. Bagaimana dengan siklus air lainnya? Simak penjelasannya dalam video berikutnya di Ini Budi.
melihat tayangan video mengenai siklus air. Nah, coba Ibu ingin tanya, ada proses apa saja yang terjadi dalam siklus air? Coba. Ya, benar, yang pertama ada evaporasi. Apa ya itu evaporasi? Ya, proses yang pertama ialah ada evaporasi. Kira-kira ada yang tahu tidak evaporasi itu apa? Ya, benar, evaporasi adalah peristiwa penguapan air di atas permukaan bumi karena dibantu oleh terik matahari. Nah, sehingga air yang ada di permukaan bumi itu menguap ke awan. Selanjutnya, proses yang kedua ada apa? Ya, benar, ada kondensasi. Coba, siapa yang tahu kondensasi itu apa? Ya, benar. Kondensasi ialah proses pengembunan titik-titik air yang terjadi di dalam awan. Nah, setelah terjadi proses pengembunan, kira-kira ada proses apa lagi ya? Ya, benar sekali. Selanjutnya ada proses presipitasi. Nah, kira-kira presipitasi itu apa ya anak-anak? Benar sekali. Presipitasi ialah peristiwa terjadinya butir-butir hujan yang tadinya sudah mengembun, mengendap di awan, kemudian turun dalam bentuk butir-butiran hujan. Nah, itu disebut dengan presipitasi. Dalam siklus air terjadi ada proses apa saja? Coba, yang pertama ada apa? Iya, evaporasi atau penguapan. Yang kedua ada apa? Benar, ada kondensasi atau pengembunan. Yang terakhir ada apa? Presipitasi atau jatuhnya bulir-bulir air dalam bentuk air hujan. Pintar! Nah, selanjutnya kalian sudah tahu kan bahwa air itu merupakan kebutuhan pokok untuk makhluk hidup, terutama untuk manusia, untuk kita sendiri. Nah, coba ada yang tahu tidak manfaat air bagi manusia itu apa aja ya kira-kira? Iya, yang pertama, manfaat air untuk manusia ialah untuk kita minum. Yang kedua, untuk kita mandi. Yang ketiga, untuk memasak. Dan yang keempat, itu untuk mencuci baju. Nah, kira-kira cara kita untuk menjaga ketersediaan air bersih agar selalu bersih ialah apa aja ya kira-kira? Iya, benar. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Kemudian tidak membuang limbah sembarangan di sungai. Ya, betul sekali anak-anak, pintar sekali ya. Anak-anak luar biasa. Nah, kira-kira syarat atau ciri-ciri air bersih untuk makhluk hidup atau untuk manusia itu apa aja ya kira-kira? Iya, benar sekali. Syarat air bersih yang baik dikonsumsi atau digunakan oleh manusia ialah yang pertama itu ialah air tidak berbau. Kedua, air tidak berwarna. Ketiga, air tidak berasa. Nah, itu merupakan syarat air yang boleh dikonsumsi atau dipergunakan untuk manusia. Selanjutnya, bagaimana ya cara kita untuk menjaga ketersediaan air bersih itu agar selalu ada di muka bumi ini? Ya, dengan cara menggunakan air secukupnya dan juga mematikan keran air jika sudah tidak dipakai, karena air merupakan sumber kehidupan untuk keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Sekarang anak-anak tulis pertanyaan yang Ibu berikan di buku catatan masing-masing ya. Minta dibimbing oleh orang tua kalian untuk mencatat pertanyaan Ibu dan mengerjakannya. Oke? Jawab sebisanya ya. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Apa saja manfaat air bagi manusia? Sudah? Pertanyaan kedua, bagaimana upaya kita agar ketersediaan air bersih tetap terjaga? Yang ketiga, apa syarat air yang baik untuk dikonsumsi? Yang keempat, faktor apa saja yang dapat mengganggu ketersediaan air bersih? Sudah? Nah, jika sudah mencatat semua pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, kalian boleh mengerjakan bersama orang tua kalian. Jangan lupa untuk menulis jawaban dengan baik dan benar, ya.
dapat diperhatikan dengan baik? Tadi kita sudah belajar mengenai apa saja? Iya, benar sekali. Kita sudah belajar mengenai siklus air. Nah, di dalam siklus air tadi terdapat proses apa saja? Iya, yang pertama ada proses evaporasi atau penguapan. Yang kedua ada proses apa? Kondensasi atau pengembunan. Yang terakhir ada apa? Presipitasi atau proses terjatuhnya butir-butir air yang berupa bentuk hujan ke permukaan bumi. Bagus. Sama ada apa lagi? Kita sudah belajar mengenai apa? Iya, manfaat air bagi kehidupan manusia. Nah, Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini dapat dipahami oleh semua anak-anak. Jangan lupa untuk pelajari materi selanjutnya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya. Minta dibimbing oleh orang tua kalian. Sampai jumpa di pembelajaran kita di lain waktu. Bye!